Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kakak akan sedikit menjelaskan ya tentang soal-soal SBMPTN ataupun UTBK. Materinya tentang stoikiometri reaksi. Nah, kita mulai dari soal yang pertama di sini ya. Logam nikel bereaksi dengan gas karbon monoksida pada suhu 130 derajat menurut reaksi berikut. Nah, jika kalian menemukan soal kimia yang ada reaksinya, maka kalian pastikan reaksinya itu sudah setara. Kalau belum, berarti kalian setarain dulu. Nah, berarti kita coba tulis ulang reaksi ini. Ni ditambah dengan 4CO menjadi NiCO4. Kita lihat dulu apakah reaksi ini udah setara atau belum. Kita lihat Ni di kiri ada 1 ya, di kanan ada 1, berarti ini sama. C juga kiri kanan udah sama-sama 4. O juga sama, kiri kanan sudah sama-sama 4. Tapi biasanya kalaupun belum setara itu ditulis di soal ya, keterangannya dia reaksinya belum setara. Tapi ini berarti tidak ya, ini sudah setara. Kemudian kita lihat data siapa yang diketahui. Jadi ini bahasanya bahasan stoikiometri reaksi. Kalau semua yang di kiri diketahui datanya untuk mencari mol, maka itu pakai MRS, pakai prinsip reaksi pembatas. Tapi kalau hanya salah satu spesies aja yang diketahui data lengkap untuk mencari mol, maka itu menggunakan perbandingan biasa. Perbandingan molnya sama dengan perbandingan koefisien reaksinya. Nah, di sini kita lihat ya, yang diketahui datanya, di sini berarti ada data gram ya, masanya, ini ada CO, kemudian satu lagi ternyata ada Ni. Coba kalian lihat di reaksi, CO sama Ni ada di sebelah mana? Di kiri semua kan? Ni sama CO kan artinya semua yang ada di kiri reaksi atau sebagai pereaksi. Maka kalau semua reaksi atau semua yang ada di kiri reaksinya itu diketahui data untuk mencari mol, maka ini kita menggunakan prinsip reaksi pembatas. Kita tulis MRS, mula-mula bereaksi sisa. Itu kepanjangannya. Nah, mula-mulanya gimana datanya? Tadi CO-nya 252 gram ya, 252 gram. Nikel 118 gram. Nah, yang dimasukin ke MRS itu yang sudah bersatuan mol. Tapi di sini kalau kita lihat ya, CO sama Ni-nya belum satuan mol kan, baru gramnya. Maka kita cari dulu mol dari masing-masing spesiesnya yang ada di kiri, yang diketahui datanya. Kita mulai dari mol dari CO ya. CO itu karbon monoksida ya. Gramnya kan untuk mencari mol itu kita bisa menggunakan rumus-rumus yang ada di konsep mol ya, yang sudah dipelajari di subbab sebelumnya ya, tentang rumus-rumus mencari jumlah mol. Nah, kalau ada atau diketahui masanya, maka untuk mencari molnya tinggal masanya dibagi MR-nya. Ini nyari mol CO, berarti masanya 252 gram dibagi dengan MR CO-nya. CO itu tadi kakak bilang ya, itu adalah karbon monoksida. Maka kita lihat di sini MR dari karbon monoksida adalah 28. Maka 252 dibagi 28, dapatnya itu adalah 9 ya, satuannya mol. Kemudian Ni-nya juga sama, kita cari molnya karena masih gramnya ya, sama dengan CO.
Di mol Ni sama dengan sama, karena yang diketahui massa ya tinggal massanya dibagi MR-nya. Kalau Ni karena dia unsur bebas berarti dibagi AR-nya harusnya ya. Oke. Nah, massanya berapa di sini? 118 gram nikel itu dibagi dengan AR-nya. Ini ya, nikel, ini AR harusnya ya. 59. Maka 118 bagi 59 itu dapat 2 ya, mol. Kita masukin ke baris M-nya. Ni-nya 2 mol ya, masukin 2. CO-nya itu 9. Karena ini masih mula-mula berarti yang kanan belum terbentuk kan. Berarti ini kita kasih strip. Karena memang belum terbentuk. Nah, kemudian tadi kakak bilang di awal ya, ini itu menggunakan prinsip reaksi pembatas. Prinsip reaksi pembatas itu ada salah satu reaksi yang kita buat habis. Berarti ada salah satu yang ada di kiri yang kita buat habis. Berarti antara Ni sama CO ada salah satunya yang kita buat habis bereaksi. Bagaimana cara menentukan yang habis? Itu pilih mol yang lebih kecil, tapi setelah kalian bagi dengan koefisien reaksi masing-masing. Berarti kita coba bagi dulu ya. Ni molnya tadi 2, koefisiennya 1 kan dalam reaksi, maka 2 bagi 1. Kita tulis dulu 2 di atas. Kecil aja. Karena untuk mencari mol yang lebih kecil. CO molnya 9, koef-nya 4. Berarti 9 bagi 4 itu sekitar 2, lebih kan? Lebih besar daripada Ni. Maka artinya setelah dibagi dengan koefisiennya masing-masing, ternyata Ni lebih kecil ya molnya daripada si CO. Nah, berarti Ni kita buat habis bereaksi karena lebih kecil. Habis bereaksi itu S-nya 0 ya, atau strip kalau kita agak tulis ya. Strip. Gimana caranya supaya mol Ni-nya habis? Maka yang bereaksinya pasti semuanya kan dari yang mula-mulanya. Kalau mula-mulanya 2, ya berarti yang bereaksinya juga 2 ya, supaya habis. Nah, kemudian kita cari yang lain nih di baris R-nya. Kita mulai dari CO nih yang kita cari di baris R-nya. Caranya kita lihat mol yang bereaksi di Ni kan 2. Koef dari Ni 1. Nah, kalian bagi dulu yang bereaksinya dengan koefnya 2 bagi 1, 2 kan. Kemudian kali dengan koefisien CO 4, berarti 2 kali 4, berarti di sini 8. NiCO4 sama, NiCO4 juga sama ya di sebelah kanan, itu kita cari juga di baris R-nya. Dari Ni aja nggak apa-apa. Ni tadi 2 bagi 1 ya, jadi 2. Nah, baru 2 kali koef NiCO4. Koef NiCO4 1, maka 2 kali 1, 2. Yang kanan jumlahin atau di sini turunin aja, yang kiri kurangin, maka yang CO tinggal 1 mol. Nah, kemudian kita lihat apa yang dicari di sini. Yang dicari adalah massa gas tetrakarbonil nikel. Karbonil itu CO, tetra itu 4. Berarti CO-nya ada 4, terus ada nikel. Berarti yang dicari yang sebelah kanannya. Tapi yang dicari massanya. Dari MRS ini kita dapat molnya ya. Mol dari NiCO4 itu sama dengan 2 mol. Berarti massanya menggunakan rumus di konsep mol ya. Massa dari Ni ya, NiCO4 itu kan tinggal molnya dikali MR-nya. Molnya tadi 2 ya, dikali MR-nya itu 171 yang ini. Maka dapat 342. Satuannya adalah gram. Dapat ya. Jadi jawabannya yang C. Bagaimana? Paham?